Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Maulidia Agustin dengan NIM 20210102147. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengapa kerjasama itu penting. Mengapa harus bekerja sama dalam tim? Setiap individu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, sehingga untuk mencapai hasil yang lebih baik, maka individu tersebut harus melakukan kerjasama. Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari individu lain untuk berinteraksi dan bersinergi. Sangatlah tidak mungkin apabila kita menghindar dari perbedaan di sekitar kita. Nah, kalaupun bisa, pasti tidak akan bertahan lama dan membuat diri kita tersiksa. Jadi, cara yang paling baik menghadapi keragaman adalah berpikir bahwa memang manusia tidak ada yang sama sekalipun orang kembar. Sehingga kita perlu menerima dan membuat perbedaan ini tidak sekadar diterima, tetapi bisa menjadi kekuatan yang jika digabungkan menjadi sebuah hasil yang lebih baik daripada dikerjakan oleh satu orang. Di dalam keluarga, di lingkungan, di kampus, di tempat kos, dan lain-lain, semua ini bisa menjadi tempat yang menyiksa kita apabila kita tidak mampu membangun kerjasama dan sinergi. Kita harus menyadari bahwa ilmu yang kita pelajari ini mampu membuat perbedaan menjadi kekuatan sehingga kita tidak stres karena perbedaan dan bisa tersenyum menikmati hasil dari sinergi bersama. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sinergi merupakan bentuk kebersamaan dalam kelompok 2 orang atau lebih untuk menciptakan hasil yang lebih baik daripada dikerjakan sendiri. Jadi, kerjasama dapat dibangun merupakan sinergi karena hendak mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan oleh seorang saja. Yang termasuk kelompok sinergi yaitu memanfaatkan perbedaan, kerjasama, keterbukaan pikiran, menemukan cara baru yang lebih baik. Dan yang bukan termasuk sinergi, mentolerir perbedaan, bekerja masing-masing secara mandiri, berpikir bahwa diri sendiri itu paling benar, kompromi dengan yang sudah ada. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sukmawati dengan NIM 059. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu membina hubungan dan kerjasama. Dalam membina hubungan dan kerjasama, baik di masyarakat ataupun di lingkungan lain, tidaklah mudah. Karena manusia memiliki akal dan emosi, sedangkan akal dan emosi pada manusia tidak bisa ditebak oleh manusia lain. Keduanya bekerja untuk menilai apakah pada awal berinteraksi mereka diterima baik atau tidak. Umumnya kita menjadi tidak senang apabila komentar dan respon dari orang lain tidak seperti yang kita harapkan. Ada dua macam masalah ketika seseorang berada pada sebuah komunitas. Yang pertama yaitu ketidaktahuan. Kita tidak tahu seperti apa pikiran dan perasaan orang lain kepada kita. Dan yang kedua, prasangka. Orang lain bisa saja memiliki prasangka yang tidak baik kepada kita. Maka dari itu kita harus waspada dan selalu berhati-hati. Dan yang selanjutnya, yang A, membangun kebijakan dan rasa penghargaan pada orang lain. Yang B, menerima keunikan diri Anda dan gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tidak perlu gusar bahwa Anda harus seperti atau meniru gaya orang lain. Yang C, kembangkan sikap menerima antar Anda sehingga terciptalah hubungan batin yang lebih dalam. Yang D, kembangkan rasa humor positif karena orang lain pun akan merasa senang apabila dihibur dengan humor. Yang E, bersikaplah baik kepada orang lain dengan tulus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Ilham Randiansyah dengan NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan tahapan mewujudkan sinergi. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, mengerjakan tugas yang harus diselesaikan. Di dalam tim, pekerjaan atau tugas harus diselesaikan meskipun terdapat banyak perbedaan pendapat. Cara mengatasinya diantaranya yaitu yang pertama, ceritakan masalah Anda. Yang kedua, dengarkan dan pahami masalah orang lain. Yang ketiga, utarakan masalah Anda. Yang keempat,
ciptakan ide baru sebagai alternatif solusi. Yang kelima, tetapkan solusi terbaik bagi semua pihak. Kerjasama tim dan sinergi. Kerjasama adalah anugerah, karena kita bisa saja memanfaatkan orang-orang yang memiliki kemampuan unik di dalam kelompok tersebut, asal yang positif kelompoknya. Baik, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Salsa Regista Anggraini dengan NIM 079 akan melanjutkan pembahasan tentang tahapan mewujudkan sinergi. Di sini ada 3 poin, yaitu poin ketiga, 4, dan 5. Poin ketiga yaitu semangat untuk maju bersama. Di sini memiliki arti bahwa contohnya dalam sebuah tim, kita harus mengajak tim kita untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi tim kita. Jika kita memiliki motivasi untuk semangat bersama dalam mewujudkan itu, maka akan terwujud satu persatu visi dan misinya. Dan poin keempat yaitu komunikasi. Dalam mewujudkan sinergi, kita harus membangun komunikasi. Karena jika tidak ada komunikasi dalam sebuah tim, maka akan terjadi kekeliruan yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam anggota tim. Jadi bisa menimbulkan kericuhan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, bersaing secara sehat. Maksudnya adalah bahwa kita tidak boleh melakukan persaingan yang tidak sehat. Contohnya menjelek-jelekkan teman atau lawan kita, kemudian berperilaku curang dan lain sebagainya. Jadi dalam sebuah kompetisi kita harus berperilaku baik dan tetap berjalan sesuai aturan. Terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fandi Tanauma dengan NIM 080. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Di sini kelompok kami menarik kesimpulan bahwa hambatan membangun kerjasama ada 2, yaitu ketidaktahuan dan juga prasangka. Kemudian, membina hubungan dalam tim dapat dikembangkan dengan cara yang pertama, ada membangun kebajikan dan penghargaan pada orang lain. Yang kedua, menghargai keunikan diri sendiri. Yang ketiga, sikap menerima sesama individu. Dan juga yang terakhir, ada humor positif. Kemudian, ada tahapan mewujudkan sinergi. Yang pertama, mengerjakan tugas yang harus diselesaikan. Kedua, kerjasama tim dan sinergi. Yang ketiga, semangat untuk maju bersama. Keempat, membangun komunikasi. Dan yang terakhir, bersaing secara sehat. Dan juga jika terdapat perbedaan, tahapan yang dilakukan dalam mengatasinya adalah: yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, dengarkan dan pahami masalah orang lain. Yang ketiga, utarakan masalah Anda. Keempat, ciptakan kemungkinan dan ide baru sebagai alternatif solusi. Dan yang terakhir, tetapkan solusi terbaik bagi semua pihak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.